Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pemasaran Jasa Bapak Ketut Indraningrat yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan materi pada video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan menyampaikan materi tentang harapan dan persepsi konsumen. Saya, Royhana Nabila Frininda dengan NIM 220803101008 dan teman saya, Lutfia Mayatika dengan NIM 2208031029. Oke teman-teman, kita mulai materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian harapan konsumen. Harapan konsumen atau customer expectation merupakan kumpulan pemikiran, keinginan, dan antisipasi yang mungkin ada di dalam pikiran konsumen selama dan setelah melakukan proses pembelian produk atau jasa atau layanan bisnis dan merek lainnya. Nah, harapan konsumen itu dibagi menjadi 3 zona kepuasan, yaitu yang pertama desire service, yaitu jika pelayanan melebihi desire service, maka pelanggan akan sangat merasa senang. Nah, desire service ini adalah ketika kita sebagai penjual memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen, sehingga konsumen akan merasa puas dengan servis kita. Lalu yang kedua adalah educate service, yaitu jika pelayanan di bawah educate service, maka pelanggan akan merasa kecewa. Nah, educate service ini adalah ketika kita atau barang yang kita jual atau kita promosikan itu berada di bawah ekspektasi yang difikirkan oleh konsumen, sehingga membuat konsumen merasa kecewa dan tidak memenuhi ekspektasi yang telah dipikirkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga adalah zona toleransi. Di zona toleransi ini yaitu ada di tengah-tengah antara desire service juga educate service. Jadi nggak buruk tapi juga nggak baik-baik amat. Jadi zona toleransi ini kayak kita memberikan pelayanan yang sesuai standar aja, tidak memenuhi sepenuhnya harapan konsumen, tapi juga tidak di bawah harapan dari konsumen tersebut. Jadi contohnya yaitu ketika misal kita akan ibaratnya kita jadi konsumen yang akan membeli sesuatu produk, kita tentunya akan memikirkan harapan tentang produk yang akan kita beli. Bahkan sebelum kita membeli produk tersebut, kita juga akan memiliki daftar harapan-harapan yang kita inginkan ada di produk atau jasa tersebut, seperti mungkin kualitasnya atau harganya dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis harapan pelanggan. Kalian tahu nggak sih ada berapa macam jenis-jenis harapan pelanggan itu? Seperti yang ada di PPT ini, jenis-jenis harapan pelanggan itu ada 5 macam. Yang pertama ada ekspektasi eksplisit. Ekspektasi eksplisit ini bersekitar pada beberapa target spesifik yang dicari audiens target Anda ketika mereka mencari jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan. Yang kedua ada ekspektasi implisit. Harapan ini terkait dengan taruhan meja atau penawaran minuman yang mungkin diharapkan pelanggan dari bisnis apapun di ceruk pasar Anda. Harapan seperti itu umumnya didasarkan pada tren dan pengalaman pasar kontemporer yang ditawarkan pesaing Anda. Yang ketiga ada harapan interpersonal. Harapan seperti itu berbicara tentang apa yang ingin diterima pelanggan saat berinteraksi dengan layanan atau tim dukungan Anda. Ini mencakup pengalaman layanan yang diharapkan pelanggan Anda. Yang keempat ada ekspektasi digital. Ekspektasi digital ini adalah harapan yang dimiliki pelanggan dari portal online dan platform bisnis.
Harapan pelanggan seperti ini bersekitar pada pengalaman pengguna yang mudah dan dipersonalisasi di berbagai saluran di web. Pelanggan juga menginginkan privasi dan keamanan data saat melalui saluran digital. Dan yang terakhir ada ekspektasi kinerja dinamis. Pelanggan juga memiliki ekspektasi kinerja dinamis dari bisnis atau merek. Harapan seperti itu berbicara tentang bagaimana suatu produk atau layanan diharapkan berubah dan dimodifikasi dengan perubahan waktu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang memengaruhi harapan konsumen. Seperti yang tertera di PPT, faktor yang memengaruhi harapan konsumen yaitu ada 3. Yang pertama, pengalaman pelanggan sebelumnya. Pengalaman yang dimiliki oleh pelanggan sebelumnya itu bersifat penting, yaitu jika pelanggan sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan kita, mereka akan mengharapkan lebih kepada produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Perusahaan juga harus mampu untuk memenuhi harapan pelanggan yang akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, interaksi pelanggan dan keterlibatan pelanggan, yaitu cara perusahaan kita untuk berinteraksi dan terlibat langsung dengan pelanggan itu menjadi penting. Jika pelanggan puas dengan layanan yang kita berikan, maka mereka akan kembali dan merekomendasikan kepada orang lain juga tentang produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga adalah umpan balik pelanggan, yaitu pelanggan berharap masukan mereka dipertimbangkan. Jadi beberapa pelanggan mungkin ada yang memberikan masukan-masukan mereka kepada produk-produk atau jasa-jasa yang kita tawarkan. Nah, tugas kita sebagai penawar jasa yaitu menampung aspirasi-aspirasi mereka atau umpan balik pelanggan untuk mengelolanya lagi menjadi lebih baik atau mengupgrade sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh pelanggan tersebut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang faktor-faktor yang memengaruhi harapan konsumen, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana kita memenuhi harapan pelanggan. Jadi yang pertama adalah mengelola studi pelanggan dan membandingkan hasilnya. Studi pelanggan mengungkapkan faktor penting yang membantu memperbaiki masalah pelangganan. Riset mutlak juga dapat membantu kita untuk melihat perbedaan barang dan jasa yang diberikan. Ini dapat memberikan pengetahuan tentang semua yang dibutuhkan pembeli atau konsumen kita yang mereka tidak pahami atau mereka tidak ketahui. Lalu yang kedua, menyediakan media tambahan untuk ulasan pelanggan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam faktor-faktor yang memengaruhi harapan konsumen, di situ disebutkan kita harus memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memberikan ulasan atau umpan balik terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Di sini kita juga menjelaskan lagi tentang menyediakan media tambahan untuk ulasan pelanggan. Di dalamnya yaitu untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan kita dan menganalisisnya. Pastikan untuk membalas pertanyaan dan merekomendasikan perbaikan barang. Juga menganalisis pengalaman pelanggan di situs ulasan dan menyelesaikan masalah mereka secara tepat waktu dan membantu mereka dan dalam memenuhi harapan pelanggan. Lalu yang ketiga, lebih berfokus pada pengalaman pelanggan. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah sifat paling signifikan yang dapat diadopsi oleh perusahaan bisnis untuk memastikan keterlibatan karyawan sedemikian rupa sehingga mereka dapat melayani pelanggan atau konsumen dengan cara yang paling personal,
Lalu yang keempat, mendengarkan media sosial. Jadi karena kita saat ini berada di dunia yang penuh dengan media sosial, sangat penting untuk kita bergerak maju dan mengetahui apa yang pelanggan atau konsumen kita pikirkan tentang produk kita. Dan melalui media sosial adalah suatu praktik utama ketika kita ingin mengoptimalisasi merek kita secara online. Jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang pengertian persepsi konsumen. Persepsi secara umum itu sendiri merupakan suatu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala yang ada di sekitarnya. Nah, dalam dunia bisnis itu sendiri, persepsi pelanggan atau konsumen terhadap jasa dan produk yang kita tawarkan akan mempengaruhi customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan itu sendiri didukung beberapa faktor untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu situational factor, yang kedua customer loyalty, yang ketiga personal factor, dan yang paling umum adalah service quality, product quality, dan price. Nah, dalam persepsi pelanggan yang paling umum diketahui adalah tentang service quality, product quality, dan price. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, service quality. Service quality ini akan menjadi penting ketika kita sebagai penjual atau yang menawarkan produk memberikan pelayanan yang bagus atau yang baik terhadap konsumen. Nah, hal itu akan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Lalu selanjutnya adalah product quality. Nah, product quality ini menjadi sangat penting, yaitu tentang kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan. Ketika kita menawarkan produk yang bagus, maka persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita jual terhadap konsumen juga akan menjadi bagus. Lalu yang paling utama yaitu price atau harga. Ketika ambil saja contoh, kalau kita sedang ingin membeli sesuatu produk atau ingin memakai jasa, tentunya kita akan melihat harga terlebih dahulu. Nah, ketika harga dan produk quality itu saling berhubungan, yaitu di mana kita mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang baik pula, tentu akan memberikan persepsi yang baik juga terhadap pelanggan kepada jasa dan produk yang kita tawarkan. Nah, hal-hal tersebut akan membuat kita menuju ke customer satisfaction atau kepuasan pelanggan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi konsumen. Menurut Schiffman dan Kanu, persepsi akan sesuatu berasal dari interaksi antara dua jenis faktor, yaitu yang pertama ada faktor stimulus. Faktor stimulus yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. Yang kedua ada faktor individu. Faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera, akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Nah, untuk materi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam persepsi konsumen. Menurut Slamet, terdapat dua macam berbentuk persepsi, yaitu yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Persepsi positif
Persepsi positif adalah persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan, di mana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya. Yang kedua, persepsi negatif. Persepsi negatif adalah persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada keadaan di mana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan kepribadiannya. Untuk mengakhiri presentasi pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.